Terminal Kampung Rambutan masih basah oleh hujan semalam. Lumpur tercampur dengan bekas oli dan keringat para pekerja jalanan. Deru mesin bas yang meraung-raung bersaing dengan teriakan calo dan kernet. Di tengah riuh itu, berdiri sosok kekar bernama Gondo, preman terminal yang sudah lebih dari 10 tahun menguasai area barat terminal, tempat bus-bus antar kota berjejer menunggu nasib. Gondo bukan sembarang preman. Tubuhnya penuh tato, matanya tajam seperti pisau belati yang sudah sering mencium darah. Ia tidak sekadar menagih uang keamanan, ia mengatur jalur, menentukan siapa yang boleh jalan, siapa yang harus minggir, bahkan siapa yang harus menghilang dari terminal. Banyak sopir muda memilih jalur lain karena takut berseteru dengannya. Gondo adalah raja tak bermahkota di terminal itu. Namun hari ini berbeda. Di antara deretan bus yang masuk pagi-pagi, ada satu bus tua berwarna biru kusam dari jurusan Garut Jakarta. Sopirnya masih muda, mungkin tak lebih dari 25 tahun. Namanya Aldi, rambutnya klimis, wajahnya bersih, dan ada ketenangan di sorot matanya yang justru membuat Gondo merasa terganggu. Aldi tak menoleh ke kiri atau ke kanan. Ia hanya diam, menepikan bas, lalu turun dengan tenang, tanpa memberikan setoran. "Hei, bocah, sini dulu," bentak Gondo dari jauh, langkahnya mantap menuju Aldi. Para calo dan sopir lain langsung menepi, tahu bahwa angin ribut akan segera datang. Aldi menoleh perlahan, senyum tipis menggantung di bibirnya. Tapi senyum itu bukan senyum takut, melainkan senyum seseorang yang tahu persis apa yang ia hadapi. Gondo berdiri 1 meter di depan Aldi, matanya menelanjangi pemuda itu dari atas ke bawah. "Baru ya, gak tahu aturan main di sini?" tanyanya sambil menepuk-nepuk dada sendiri. Aldi mengangguk sopan, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Saya cuma numpang cari makan, Bang. Bukan cari ribut." Kalimat itu terdengar halus, tapi justru membakar api di dada Gondo. Tidak ada yang bicara seperti itu padanya. Tidak di terminal ini. Kerumunan mulai terbentuk. Para sopir, kernet, bahkan tukang parkir berhenti bekerja. Mereka tahu Gondo tidak suka ditentang. Biasanya, lawan-lawannya akan langsung ditampar atau dijambak di depan umum, dijadikan tontonan agar jera. Tapi Aldi tetap diam, tangan di saku, matanya tenang seperti danau tak beriak. Gondo semakin panas. 30.000, sekarang juga, gertak Gondo, tangan kanannya sudah menggenggam besi kecil di balik jaket kulit. Tapi Aldi tak bergeming. "Saya gak punya uang buat bayar preman, Bang. Kalau memang ini wilayah Abang, saya siap pergi." Kalimat itu menusuk lebih tajam dari peluru. Gondo tidak terbiasa ditolak, apalagi dengan nada sejuk seperti itu. Wulan, anak pemilik warung kopi di pojok terminal, mengintip dari balik jendela. Ia sudah melihat banyak kekerasan di terminal, tapi belum pernah melihat seseorang seperti Aldi, yang berani melawan tanpa mengangkat tangan. Dan saat Gondo maju selangkah lagi, udara tiba-tiba berubah. Hening. Bahkan burung gagak di atap terminal mendadak terdiam. Seolah langit tahu, pertarungan dua dunia, dunia jalanan dan dunia gaib, akan segera dimulai. Langkah kaki Gondo terhenti hanya sejengkal dari wajah Aldi. Urat lehernya menegang, telapak tangannya yang menggenggam besi kecil bergetar. Tapi entah mengapa, tatapan mata Aldi seolah membuat nyalinya mengecil, bukan karena marah, bukan karena ancaman, melainkan karena kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Aldi berdiri tegak, tak gentar sedikit pun. Hanya diam, seolah menunggu badai datang tanpa payung. Di balik ketenangan itu, ada kisah panjang yang tersembunyi. Aldi bukan sekadar sopir biasa. Ia adalah cucu dari seorang pendekar legendaris bernama Pak Bima, sang petir selatan. Dulu, Pak Bima adalah penjaga wilayah selatan Tanah Sunda, pemilik Ajian Brajamusti, Ajian pamungkas warisan kerajaan tua. Namun setelah tragedi besar menewaskan sahabat-sahabat seperjuangannya, Pak Bima memilih mengasingkan diri dan hidup sederhana di kaki Gunung Papandayan. Sejak kecil, Aldi dididik dalam kesunyian.
Ia diajari membaca gerak angin, memahami bahasa tanah, dan menghafal mantra-mantra kuno yang tak bisa dipelajari sembarang orang. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah pesan Pak Bima, gunakan kekuatanmu hanya saat tak ada lagi jalan damai. Aldi tumbuh menjadi pemuda rendah hati, namun tubuhnya menyimpan tenaga dalam sebesar petir yang disimpan di dalam gua. Ketika Aldi memilih menjadi sopir bus, bukan sedikit orang yang menganggapnya membuang ilmu. Tapi bagi Aldi, hidup bukan untuk pamer kekuatan. Ia ingin menjalani hidup biasa, membantu ibunya yang sakit, dan membiayai adik perempuannya kuliah di Bandung. Dunia terminal adalah jalan sunyi yang ia pilih, bukan karena ia lemah, tapi karena ia ingin kuat tanpa harus menaklukkan. Di terminal itu, Aldi melihat kehidupan nyata, keras, kotor, dan seringkali tidak adil. Tapi ia tetap bersikap hormat pada siapapun, termasuk pada preman seperti Gondo. Karena ia percaya, tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan pukulan. Namun pagi itu, ketika Gondo menantangnya, Aldi tahu, mungkin waktunya telah tiba. Pak Bima pernah berkata, Brajamusti bukan cuma kekuatan, nak. Ia adalah ujian jiwa. Sekali kau pakai, dunia akan mencium bau petir dari tubuhmu. Aldi menahan napas. Ia tahu setiap keputusan akan berjejak panjang. Tapi matanya tetap tenang. Ia hanya menunggu apakah Gondo akan melangkah lebih jauh, atau mundur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Gondo, yang merasa martabatnya diinjak di hadapan massa, akhirnya mengayunkan tangannya. Besi kecil itu mengarah ke kepala Aldi. Dalam sepersekian detik, Aldi menangkap bayangan serangan itu. Tapi bukan Aldi yang bereaksi duluan, melainkan bumi. Tanah di bawah sepatu Gondo bergetar halus, seolah memberi peringatan. Kerumunan terperangah ketika besi di tangan Gondo melayang sendiri, terlempar ke selokan tanpa disentuh siapapun. Aldi masih berdiri di tempat, tak bergerak sedikit pun. Tapi getaran itu terasa oleh semua orang. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Wulan, dari balik jendela, menggenggam dadanya. Ia merasa hawa panas di udara mulai berubah menjadi listrik. Dan ia sadar, Aldi bukan orang biasa. Gondo terdiam, matanya terpaku pada tangannya yang kini kosong. Besi yang tadi ia genggam entah bagaimana sudah terlempar ke selokan, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Sekilas ia menoleh ke Aldi, tapi pemuda itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Hanya matanya, mata itu kini memancarkan sinar yang membuat jantung Gondo berdetak lebih cepat. Kerumunan yang sejak tadi menonton mulai berbisik. Aneh banget itu barusan, ujar seorang calo setengah berbisik. Itu bukan sulap, kan? Tukas kernet lain. Suasana terminal berubah dari panas menjadi tegang. Semua merasa seperti sedang berdiri di tengah medan tempur tak kasat mata, dan Aldi adalah pusat dari badai yang belum meledak. Tapi Gondo adalah preman sejati. Dipermalukan di depan umum adalah luka harga diri yang lebih menyakitkan dari pukulan. Ia mendengus, lalu meludah ke tanah. Kamu pikir bisa bikin aku takut, bocah? Suaranya bergetar, lebih karena rasa terancam daripada amarah. Ia memberi isyarat kepada dua anak buahnya, Baro dan Tego, dua preman muda yang haus darah dan baru keluar dari penjara minggu lalu. Mereka berdua maju dengan kayu panjang di tangan. Wajah mereka menunjukkan tawa mengejek, seolah Aldi adalah mangsa mudah. Tapi Aldi hanya menoleh pelan. Dalam detik berikutnya, Baro maju dengan pukulan menyamping. Aldi menunduk, lalu menekuk tangan lawannya dengan satu gerakan sederhana, lalu mendorongnya pelan ke belakang. Tapi anehnya, dorongan itu membuat Baro terpelanting jauh, menghantam bak belakang truk logistik yang sedang parkir. Orang-orang teriak. Tego yang melihat kawannya mental seperti dilempar jin, ragu sejenak, tapi tetap nekat menyerang. Aldi mengelak, lalu meraih kayu itu dan mematahkannya jadi dua hanya dengan satu tangan. Kayu itu patah tanpa suara keras, seolah tak tahan dengan energi yang mengalir dari tubuh Aldi. Setelah itu, Aldi tak bicara apa-apa. Ia hanya melirik Gondo.
Tatapan itu cukup untuk membuat si preman veteran menggigit bibirnya sendiri. Wulan berlari kecil keluar dari warung. Ia mendekat dengan tangan gemetar membawa air putih, tapi Aldi hanya menggeleng pelan. Ia tak haus. Yang haus saat ini hanyalah dendam dan amarah yang mengepul di udara terminal. "Aldi, kamu siapa sebenarnya?" gumam Wulan lirih, terlalu lirih untuk didengar siapapun. Gondo mulai goyah. Ia menyadari, yang ia hadapi bukan bocah biasa. Bukan pula sopir sok jago. Ini anak punya sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika jalanan. Tapi justru karena itu, harga dirinya menjerit. Jika ia mundur sekarang, maka seluruh preman terminal akan kehilangan hormat padanya. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Gondo pun berteriak, "Kau belum kenal aku, bocah. Besok pagi, kita selesaikan ini." Di depan semua orang, Aldi tak menjawab. Ia hanya berjalan kembali ke busnya, membuka pintu, lalu duduk di kursi sopir. Tapi sebelum menyalakan mesin, ia menoleh sebentar ke langit. Awan bergerak pelan, namun ada satu kilat kecil yang muncul tanpa suara. Aldi tahu, ujian Brajamusti sudah dimulai. Dan sekali petir dipanggil, tidak akan ada jalan kembali. Fajar menyingsing lebih cepat dari biasanya. Kabut masih menyelimuti terminal Kampung Rambutan ketika bayangan Gondo dan anak buahnya sudah duduk di atas bangku panjang, menanti dengan penuh amarah yang belum tuntas. Wajah Gondo masih menyisakan bekas harga diri yang tercabik kemarin. Ia menghisap rokok dalam-dalam, sementara tangan kirinya terus menggenggam jimat kecil berbentuk tengkorak yang digantungkan pada ikat pinggang kulitnya, sisa dari padepokan hitam yang pernah membesarkannya. Terminal tak lagi sekadar tempat persinggahan. Hari ini, ia jadi medan pertaruhan harga diri dua lelaki dari dunia berbeda, satu dari lorong gelap dunia preman, satunya lagi dari warisan leluhur yang terbungkus dalam kesederhanaan. Aldi belum muncul, dan itu membuat Gondo semakin gelisah. Dia takut, gumamnya. Tapi di dalam hati, ada rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Dan saat jam menunjuk pukul 7, deru bas tua dari arah selatan perlahan masuk ke terminal. Aldi turun tanpa banyak gaya, mengenakan jaket jeans lusuh dan celana hitam. Ia tak membawa senjata, tak pula datang dengan rombongan. Tapi langkahnya tenang, terlalu tenang, seperti air sungai yang dalam. Kerumunan sudah berkumpul sejak subuh, bisik-bisik bergema di antara suara klakson dan derap langkah para kernet. "Jangan salahkan aku kalau kau tak pulang utuh hari ini," kata Gondo ketika Aldi berdiri 2 meter darinya. Aldi hanya membungkuk sedikit, hormat layaknya santri pada guru. "Saya tak pernah datang untuk menyakiti siapa-siapa." Tapi kalau dipaksa, kalimatnya menggantung, dan suara angin seperti menjawab dengan desir panjang yang menyeramkan. Tiba-tiba Gondo mengangkat tangannya dan melempar segenggam serbuk hitam ke tanah. Tanah bergetar, udara jadi dingin. Dari balik tubuhnya, asap tipis muncul membentuk bayangan hitam seperti ular besar. "Ajian tapak rawa," bisik salah satu preman. Ajian ini dulu hanya diajarkan pada mereka yang siap menjual jiwanya. Ular itu bergerak di antara kaki Aldi, bersiap menggigit. Aldi memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, lalu merentangkan tangan kanannya ke depan. Dalam hening, ia membaca mantra warisan Pak Bima. Lemah dadi kawat, banyu dadi wesi, geni dadi sepi, tangan kanannya memancarkan cahaya putih yang menguar makin terang. Getaran aneh menjalar dari tanah ke udara. Burung-burung terbang berhamburan dari atap terminal. Dan tiba-tiba, DUAAR, sebuah ledakan cahaya menyambar bayangan ular itu hingga terurai menjadi kabut hitam. Semua orang menunduk, sebagian terjatuh karena getarannya. Tego, anak buah Gondo, berteriak keras lalu lari terbirit-birit. Gondo sendiri mundur 3 langkah, matanya membelalak melihat tangan Aldi kini memancarkan sinar yang tak bisa dia jelaskan. Aldi masih berdiri tenang, tapi tanah di bawah kakinya bergetar pelan, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Ini baru lapisan pertama dari Brajamusti. Wulan yang melihat dari kejauhan menggenggam dada.
Matanya berkaca-kaca, antara takut dan takjub. Ia kini benar-benar yakin, Aldi adalah sesuatu yang lebih dari sekadar sopir. "Apa kau, dewa jalanan yang dikirim untuk menghentikan kegelapan di tempat ini?" bisiknya. Di tengah keheningan, Aldi berkata pelan, "Bang Gondo, kau masih bisa mundur. Jangan biarkan tempat ini jadi kuburan kita." Gondo berdiri terhuyung, menatap Aldi dengan campuran ngeri dan marah. Ajian tapak rawa, yang selama ini membuat lawan-lawannya berguling minta ampun, hancur hanya dalam satu sabetan cahaya putih dari tangan Aldi. Dunia tempat Gondo berpijak runtuh perlahan. Semua ilmu hitam yang ia pelajari dari padepokan kelam di pelosok Sukabumi tampak tak berarti di hadapan pemuda itu. Tapi Gondo bukan lelaki yang tahu caranya kalah. Ia masih menyimpan satu kartu terakhir, Ajian Gantaraksa, ilmu pamungkas yang ditanam melalui tumbal darah. Ia merogoh dada kirinya dan menarik kalung besi penuh karat, lalu menggigit lidahnya sendiri hingga darah menetes ke tanah. Langit mulai mendung, angin berubah kasar. "Kau paksa aku buka pintu neraka, bocah!" teriaknya dengan mata merah menyala. Tiba-tiba, dari balik tubuh Gondo, muncul sosok hitam besar tanpa wajah, membentuk siluet setinggi 2 meter, makhluk hasil pemujaan malam Jumat Kliwon bertahun-tahun lalu. Kerumunan menjerit dan berlari menjauh. Tego dan Baro yang tadi lari, kini hanya bisa menunduk di balik tiang beton. Wulan bersembunyi di balik pintu warung, menggigil. Makhluk itu melayang di belakang Gondo, memancarkan hawa dingin yang membuat kaca-kaca mobil di terminal berembun. "Ini bukan manusia lagi," bisik seorang sopir tua. "Ini setan betulan." Aldi menghela napas panjang. Ia tahu ini akan datang. Ajian Gantaraksa bukan sekadar ilmu, tapi kontrak antara manusia dan iblis penjaga pintu gaib. Makhluk itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Tapi Aldi juga bukan pemuda biasa. Ia menutup matanya, menggenggam kedua telapak tangan dan mulai membaca doa pusaka yang hanya diajarkan sekali oleh Pak Bima, mantra Wisesa Braja Musti, kekuatan gabungan dari elemen tanah, angin, air, dan api. Tubuh Aldi mulai bersinar, kali ini bukan hanya tangan, tapi seluruh dirinya. Di belakangnya, muncul pusaran cahaya berbentuk keris melayang, bersinar keemasan. Keris itu tak berwujud benda, tapi kekuatan murni. Petir menyambar langit, tanah di bawah mereka retak-retak kecil. Terminal Kampung Rambutan menjadi medan pertempuran antara iblis dan warisan leluhur Nusantara. Gondo tertawa keras, tapi itu tawa yang bercampur rasa putus asa. "Mampus kau dengan cahaya sialanmu itu." Makhluk hitam di belakangnya meraung dan melesat ke arah Aldi. Tapi sebelum sempat menyentuh, Aldi mengangkat tangannya, dan keris cahaya itu meluncur cepat, menembus dada makhluk hitam itu dan menghancurkannya menjadi debu hitam yang menguap di udara. Sekali lagi, kekuatan Braja Musti menunjukkan taringnya. Gondo terlempar ke belakang, menghantam gerobak tukang kopi hingga hancur. Ia terbatuk keras, darah keluar dari mulutnya. Kali ini, tubuhnya benar-benar melemah. Ajian Gantaraksa telah dikalahkan, dan bagian jiwanya ikut tercabut bersama iblis yang ia pelihara. Aldi melangkah pelan, menghampiri Gondo yang kini menggigil. Tapi bukan untuk membunuhnya. Aldi jongkok, menatapnya dengan mata yang lembut namun tegas. "Bang Gondo, setiap kekuatan yang lahir dari kebencian, pasti akan menghabisi tuannya sendiri. Sekarang, selesaikan dendammu, atau kau akan lenyap seperti bayangan tadi." Gondo terisak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena kalah oleh seseorang yang tidak meninju, tidak memaki, tidak menyombongkan diri, tapi justru menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Sejak pertarungan itu, terminal Kampung Rambutan tak lagi sama. Preman-preman yang biasa duduk santai di pojok-pojok terminal kini memilih diam. Suara tawa kasar berganti menjadi bisik-bisik penuh rasa takut. Nama Aldi bergaung, bukan sebagai sopir biasa, tapi sebagai penakluk kegelapan. Gondo, yang dulunya raja jalanan, tak lagi terlihat. Ia memilih menghilang,
menenangkan diri di sebuah musola kecil di pinggir kota, mencari makna dari kekalahan yang mengubah hidupnya. Namun Aldi tahu, ini belum selesai. Kekuatan Braja Musti yang ia lepaskan di terminal telah membangunkan sesuatu, jejak energi tua yang selama ini terkubur dalam-dalam. Dan benar saja, malam-malam berikutnya Aldi mulai merasakan gangguan. Mimpi-mimpinya dihantui bayangan sosok berjubah merah dengan mata kosong, memanggilnya dengan suara berat, "Pewaris cahaya, waktumu belum habis." Pak Bima yang kini terbaring lemah di pegunungan, seolah merasakan keresahan cucunya dari jauh. Ia memanggil seekor burung merpati putih, menyematkan secarik kertas kecil di kakinya, lalu melepaskannya ke langit. Di dalam pesan itu, hanya ada satu kalimat, "Jangan lupakan siapa dirimu. Dan dari mana kekuatanmu berasal." Suatu malam, ketika Aldi tengah memperbaiki mesin bas di garasi terminal, Wulan datang dengan mata sembab. Ia memegang secarik kertas tua yang baru saja dikirim seseorang tak dikenal. "Ini untuk kamu," katanya dari seorang tua di gunung. Aldi membuka kertas itu. Sebuah peta tergambar samar di atasnya, lengkap dengan simbol-simbol kuno yang hanya dikenalnya dari pelajaran Pak Bima dulu. Wulan menggenggam tangan Aldi. "Aku tahu kamu bukan orang biasa. Tapi aku juga tahu kamu tak bisa terus menyimpan semua ini sendiri. Kalau kamu harus pergi ke tempat ini, pergilah. Tapi janji, kau akan kembali." Aldi menatap Wulan. Ada perasaan yang tumbuh diam-diam di hatinya selama ini. Namun dalam dunia yang sedang berguncang oleh bayangan masa lalu, cinta pun harus menunggu giliran. Malam itu, Aldi berangkat. Ia mengendarai bas tuanya sendiri, menuju arah selatan, menelusuri jalur sepi yang jarang dilewati. Peta itu membawanya ke sebuah tempat yang disebut Lembah Warudoyong, pusat dari kekuatan Braja Musti yang sebenarnya, dan tempat di mana rahasia kelahiran Aldi disembunyikan. Ia belum tahu bahwa selama ini, ia bukan hanya cucu Pak Bima, tapi juga anak dari satu-satunya pewaris gelap yang dulu berkhianat pada para penjaga Braja Musti. Di lembah itu, Aldi menemukan bekas petilasan kuno yang dijaga oleh dua pertapa buta. Mereka langsung tahu siapa dia begitu melihat matanya. "Kau datang akhirnya, anak dari dua darah yang bertolak belakang," ucap salah satunya. Aldi terdiam. "Dua darah? Maksudnya?" Pertapa itu tersenyum getir. "Ibumu adalah penjaga cahaya. Tapi ayahmu dulu murid utama Padepokan Gantaraksa. Dialah pendiri kegelapan yang kini mencoba bangkit lewat mimpimu." Aldi tersentak. Dunia seolah runtuh di kepalanya. Segala ketenangan yang ia jalani selama ini, ternyata dibangun di atas rahasia kelam. Ia bukan hanya pewaris cahaya, tapi juga anak dari pengkhianat agung. Dan sekarang, pertarungan terakhir bukan hanya melawan sisa kegelapan, tapi juga menghadapi bayangan ayahnya sendiri yang konon telah lama mati, namun masih hidup di antara dua dunia. Langit di atas lembah Warudoyong berubah kelam. Petir menyambar tanpa suara, seakan semesta menahan napas. Aldi berdiri di tengah pelataran petilasan, menggenggam kalung pusaka milik Pak Bima sambil menatap lubang gua besar di hadapannya. Dari dalamnya, keluar aura dingin yang membuat tanah bergetar. Dan di sana, muncul sesosok pria berjubah hitam, dengan wajah yang sangat mirip dengannya, namun lebih keras, lebih tajam, mata yang pernah mencintai cahaya, tapi kini dipenuhi gelap. "Akhirnya kita bertemu, anakku," suara itu serak, tapi mengandung kuasa. Dialah Satria Mandala, ayah kandung Aldi, mantan murid utama Braja Musti yang dulu memilih jalan pengkhianatan demi membangkitkan kekuatan gaib tak terbatas. Wajah Aldi memucat. Seluruh ajaran yang ia pegang kini berhadapan dengan darahnya sendiri. Kenapa kau memilih gelap?" tanya Aldi dengan suara bergetar. Ayahnya hanya tersenyum getir. "Karena cahaya tak pernah cukup untuk melindungi dunia yang kejam ini. Pertarungan pun tak bisa dihindari." Aldi melantunkan mantra Wisesa, mantra tertinggi dari ajian Braja Musti. Tubuhnya kembali bercahaya, sementara ayahnya memanggil ajian Kelambu Ajal, jurus terlarang yang bisa menyerap tenaga lawan untuk dijadikan kekuatan sendiri.
Dua cahaya berlawanan, putih dan hitam, membentur langit dan bumi. Ledakan demi ledakan membuat tanah merekah dan bebatuan beterbangan. Namun di tengah duel maut itu, Aldi melihat sesuatu di mata ayahnya, kesedihan. Ada luka batin yang dalam. Di sela-sela pertarungan, Aldi mulai bicara bukan dengan tenaga, tapi dengan hati. Kalau gelap bisa membuatmu kuat, kenapa kau harus hidup dalam pelarian? Kenapa ibuku mati dalam kesepian? Teriaknya. Sorot mata Satria mulai goyah. Tangannya yang siap melepaskan jurus pamungkas mendadak gemetar. Masa lalu mereka menyeruak seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Tiba-tiba langit berhenti bergetar. Aldi menurunkan tangannya. Ia berdiri tanpa perlawanan. Kalau kau ingin membunuhku, habiskan sekarang. Tapi tahu ini, ayah, darahmu memang mengalir di tubuhku, tapi jiwaku milik ibu. Milik kebaikan. Ucapan itu menghantam Satria lebih kuat dari jurus apapun. Lelaki itu jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Menangisi hidup yang ia korbankan demi kekuatan yang kini terasa hampa. Satria menatap langit dan berbisik, maafkan aku, Tanaya, nama istri yang ia tinggalkan demi kekuasaan. Ia lalu mengangkat tangannya, dan memindahkan seluruh sisa tenaganya ke Aldi. Lanjutkan warisan ini, tapi jangan buat pilihan yang sama sepertiku. Tubuhnya lalu berubah menjadi abu yang terangkat oleh angin, hilang dalam damai. Aldi menunduk dalam, menghormati pria yang telah jadi musuh, sekaligus ayahnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Aldi kembali ke terminal Kampung Rambutan. Tapi kini ia bukan sekadar sopir muda. Ia adalah penjaga tak terlihat dari tempat itu. Gondo, yang kini mengenakan peci dan rajin azan di musala, menyambutnya dengan pelukan haru. Wulan menghampiri dengan senyum yang tak lagi takut. Terminal itu pun hidup kembali, bukan dengan kekerasan, tapi dengan harapan. Dan Brajamusti, kini benar-benar menjadi cahaya, bukan untuk bertarung, tapi untuk melindungi.